Kullu ahadin yatma'u ayyana lahu rahmatuh. Tiap-tiap orang ingin dapat rahmat Allah. Tadi kan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita bisa sembahyang karena rahmat Allah. Kita bisa berdoa karena rahmat Allah. Sehingga semuaan manusia ini hendak dapat rahmat Allah. Lalu Allah berfirman, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan rahmatnya itu akan orang yang dia kehendaki. Artinya kada semuaan orang dapat rahmat itu. Allah menghususkan dengan rahmatnya orang yang dia kehendaki. Fa'asnadaha ila masyiatih la ila masyiatihim. Allah menyandarkan rahmat itu kepada kehendaknya, bukan kepada kehendak manusia. Bagaimanapun kita hendak dapat rahmat Allah, kalau Allah menentukan kada dapat, itu kehendak Allah yang jadi. Allah menentukan, bukan kita. Wa rubbama yatrukul amal wa ya'tamidu 'alal azal. Dan bisa-bisa seseorang itu meninggalkan amal karena berpegang atas azal. Kalau sudah Allah itu menentukan rahmatnya si A si B, si D kada dapat, buat apa kita beramal? Buat apa beramal? Allah sudah menentukan juga, sudah menakdirkan. Belum kita ada si A si B yang dapat rahmat, si D kada dapat rahmat. Buat apa kita? Mungkin kita dapat rahmat, kita pasti beramal lagi tuh kayaknya. Allah mengetahui itu. Lalu Pak akhbar Allah memberikan kabar min dzalik, dari yang demikian, alamatan tadullu ala masyiatillah, alamat yang menunjukkan atas kehendak Allah. Lalu Allah beri alamat orang-orang yang ditentukan dapat rahmat. Ini alamat orang-orang yang tidak dapat rahmat. Allah kabarkan kepada kita, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi apakah kita ini termasuk orang yang dapat rahmat Allah atau termasuk orang yang tidak diberi rahmat? Ada tandanya. Kalau kita orang yang berbuat baik, berarti kita dapat rahmat Allah. Kalau kita tidak suka berbuat baik, berarti kita sejak takdir ditentukan kita adalah orang yang dicegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, palhasil kesimpulannya. Nah, dari sekian minggu kita membicarakan masalah ini. Kesimpulannya, man i'tamada 'alal azal wa tarakal amal fahuwa magrur matrud. Barang siapa yang berpegang atas takdir lalu dia tidak beramal, inilah orang yang tertipu, orang yang diusir dari rahmat Allah. Ada usah lagi berdoa. Kenapa doa itu kadang menyebabkan kabul juga? Ada berdoaan lagi gin, kemudian takdirnya dapat rezeki hari ini dapat. Nah ini orang tertipu, salah paham. Ini orang diusir dari rahmat Allah. Ada usaha beramalan, ada usaha bersembayangan. Kalau takdir kita ke surga, kita tobat saja sebelum mati. Ini orang tertipu, ini orang yang terusir dari rahmat Allah. Nah, wa man i'tamada 'ala al-'amal wa la yanzuru ila ar-rahmati as-sabiqah fa huwa jahil mahjub 'anillah. Orang yang berpegang atas amal, tidak memandang kepada rahmat yang terdahulu yang ditentukan Allah.
Ikam perlu berdoa, mun ikam kada berdoa kada sugih. Ikam sembahyang bila kada ke surga. Ikam harus ka ini bila kada ka ini, tanpa memandang kepada rahmat Allah yang terdahulu. Ini kada memandang rahmat Allah bila kada sembahyang kada ke surga. Bila sembahyang ke surga. Kalau hendak nyaman banyaki berdoa. Kada memandanginya takdir yang telah lalu, hanya berpegang kepada amal-amal, berpegang kepada ibadah-ibadah. Nah, maka ini orang jahil. Ini orang jahil, orang yang jauh, yang terdinding dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mau ujub bersarang dalam hatinya. Kayak apa hendak ke surga sembahyang aja kada. Nah, itu jangan dietikatkan dalam hati yang demikian itu. Jangan hanya memandang kepada amal, tapi pandanglah rahmat Allah. Rahmat Allah. Wa man amila wa nazara ila rahmatis sabiqah fahuwa muhiqqun kamilun wasil. Nah, orang yang beramal, rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin membantu orang, dia menganggap itu merupakan rahmat Allah kepada dirinya. Nah, ini orang benar, ini orang sempurna, ini orang yang sampai pikirannya. Ini rajin puasa, rajin sembahyang, rajin berbuat baik, rajin segala macam ibadah dilakukannya, dan ia pandang bahwa itu adalah rahmat Allah yang ditentukan untuk dirinya sehingga dia bisa sembahyang. Rahmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga dia bisa berdoa. Kalaupun doanya kabul, itu berkat rahmat Allah. Nah, ini orang-orang yang benar, ini orang yang sampai, orang yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi beramallah artinya sebanyak-banyaknya. Namun jangan berpegang dengan amal. Yang kita pegang itu rahmat Allah. Karena tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Beramallah sebanyak-banyaknya sambil memandang bahwa itu adalah rahmat Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya berdoa. Apabila berhasil, maka pandanglah keberhasilan itu anugerah dan rahmat dari Allah. Jangan sebab doa. Nah, itu. Jadi jangan sekali-kali memaham apa yang diterangkan oleh para ulama ini, bahwa kada usah berdoaan, kada usah bersembayangan. Nah, itu salah paham tadi. Tetap berdoa bahkan tambah rajin, tetap beramal kebaikan bahkan tambah rajin, tapi dia memandang bahwa itu rahmat yang diberikan.